Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafi Rosi Andi, NIM 034 dari kelas 2019A jurusan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandupaksi. Untuk pertanyaan nomor 1, apa itu nasionalisme dan mengapa kita harus mempunyai semangat nasionalisme? Nasionalisme merupakan suatu pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Dalam KBBI, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Mengapa kita harus punya semangat nasionalisme? Agar bangsa kita tidak mudah terpecah belah dan semakin bersatu untuk menjadi bangsa yang kuat. Kemudian soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan bangsa dan negara. Jawabannya adalah bangsa merupakan individu dari keturunannya yang menempati sebuah wilayah atau negara serta mengakui adanya kekuasaan pada wilayah atau negara itu. Sedangkan negara yaitu sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat pemerintahan serta menaungi individu di dalamnya yang menempati wilayah tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, apa fungsi konstitusi bagi suatu negara? Jawabannya, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan. Konstitusi juga berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu bangsa, berfungsi sebagai hukum tertinggi, dan berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, serta sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Untuk pertanyaan nomor 4, benarkah bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Jawabannya bisa dikatakan tidak benar, karena bisa ditinjau dari perspektif orang yang menjalani masa hukuman sendiri. Misalnya orang bawah yang terkena kasus pidana, bisa saja mereka lebih menyukai masa hukumannya di penjara karena di penjara mereka bisa mendapatkan tempat untuk beristirahat dan tempat untuk makan. Sedangkan jika ia bebas di luar, belum tentu mereka mendapatkan tempat untuk istirahat dan makan. Jika ditinjau dari orang atas yang terkena kasus pidana, meskipun mereka mendapatkan fasilitas yang bisa dikatakan cukup oleh orang bawah, tetapi untuk orang atas tidak. Bisa saja mereka merasa tersiksa ketika menjalani masa hukuman. Bisa saja mereka tersiksa ketika menjalani masa hukuman meskipun dengan fasilitas yang bisa dikatakan cukup. Jadi kesimpulannya, hukum belum tentu bisa dikatakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk pertanyaan nomor 5, mengapa hukuman mati tidak termasuk kategori pelanggaran HAM? Jawabannya, karena hukuman mati tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang saja, tetapi juga untuk menjaga generasi bangsa selanjutnya dari daya rusak kejahatan yang luar biasa. Indonesia menganut HAM yang dibatasi oleh undang-undang, bukanlah HAM yang tanpa batas, di mana pembatasannya diberlakukan semata-mata untuk terlindunginya HAM orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.